Tiba di Terminal 2F, Erick Thohir didampingi Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi berkeliling memeriksa fasilitas di lounge umroh. Fasilitas tersebut meliputi masjid, area manasik hingga ruang tunggu khusus untuk pengantar jemaah umroh. Menurut Erick, fasilitas ini tidak hanya disiapkan untuk keberangkatan domestik maupun internasional. Tetapi juga untuk mendukung sistem haji dan umroh secara menyeluruh. Sistem ini, tegas Erick, harus diperbaiki sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar transparan, akuntabel, dan nyaman bagi masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan, ini kan jendelanya Indonesia. Orang datang dari luar negeri ke sini, ya pertama yang pasti lihat bagaimana fasilitas airport, kenyamanan, layanan, dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang kita lupa, jarang sekali kita berpikir ketika menghormati yang datang, nah, bangsa kita kurang dihormati. Nah, inilah kenapa kita juga mengupgrade ya seluruh bandara yang ada di Cengkareng ini, Soekarno-Hatta, dan juga Bali, tidak hanya yang internasional maupun domestik. Nah, khususnya hari ini itu Bapak Presiden Pak Prabowo sudah beberapa kali bicara, sistem umroh haji pun harus diperbaiki, harus transparan, accountable, ya, nyaman, dan penting sekali yang tadi saya sampaikan, menghormati bangsa kita sendiri itu sebuah pelajaran yang kita harus bina juga. Jangan hanya menghormati bangsa luar. Saya hari ini sengaja mengecek bagaimana rencana besar seperti Pak Faik sampaikan, pelayanan umroh haji, ya, yang ini notabene ya acara spiritual yang sudah menjadi ritual, ya, tetapi secara ekosistemnya belum kita rapikan. Nah, kita mulai dari airportnya dulu nih, ya, karena nanti kan pasti kita harus bekerja sama dengan Menteri Agama, Menteri Haji dan Umroh yang memang nanti baru bisa berjalan 2026. Tapi kita coba ekosistemnya kita rapikan dulu. Nah, salah satunya kalau kita lihat jumlah haji itu kan nanti bisa mencapai 241.000, yang sekarang kurang lebih 221.000. Di sini saja kurang lebih 10.000 ya yang melakukan ibadah umroh itu antara yang pergi dan yang hadir, ya, yang datang. Lalu kita lihat juga belum umrohnya itu mungkin 1,3 sampai 1,5 juta, luar biasa kan. Nah, inilah kenapa kita tata ulang. Bagaimana ada masjid yang baik, ya, ada tempat manasik, lalu ada lounge yang baik. Nanti juga yang untuk reguler juga saya tadi udah minta dirapikan, ya, jangan hanya yang VIP, ya, jangan yang hanya itu kelas menengah, tetapi yang kelas-kelas lainnya harus sama prioritas pelayanan, ya. Nanti Bapak ya, tolong nanti makanya tadi saya ngecek sampai sana, bukan hanya di sini. Kalau di sini udah luar biasa. Ya, ini bagian fasilitas yang saya rasa terus kita upgrade untuk airport. Ketua PSSI ini juga memastikan arus balik libur Natal dan Tahun Baru berjalan lancar.
menyebut kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% telah meningkatkan jumlah penumpang pesawat hingga 8%. Atau sekitar 9,3 juta orang selama periode liburan tersebut. Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Indonesia, Faik Fahmi mengungkapkan bahwa trafik umroh di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 10.000 orang, baik yang berangkat maupun yang tiba. Kita berangkat dari masalah yang kita hadapi selama ini, terutama untuk traffic management ya. Kalau kita lihat di Soekarno-Hatta ini kan trafficnya luar biasa, per hari itu rata-rata 150.000 orang yang berada di bandara yang berangkat dan datang, dan khusus yang terkait dengan umroh itu sehari itu sekitar 10.000, 5.000 berangkat, 5.000 datang. Dan ini apa yang kita lakukan di 2F ini adalah bagian dari upaya kita memperbaiki pelayanan khususnya untuk para jamaah, karena mereka itu punya karakteristik dan kebutuhan yang khusus, karena mereka traveling dalam rombongan yang besar ya, dan kebutuhannya pun berbeda, sehingga persoalan-persoalan yang mereka hadapi di Terminal 3 itu kita selesaikan di sini. Karena di sini kita juga menyiapkan masjid ya, di dalam terminal. Ini ada di lantai 2, luasnya 3.000 meter, sehingga bisa menampung sampai 2.000 orang, dan itu sudah sangat nyaman. Dan kemudian kita siapin lounge, kemudian area meet and greet di keberangkatan dan di kedatangan, itu juga menyesuaikan kebutuhan mereka. Karena selama ini kalau di Terminal 3, kita tidak bisa menyiapkan fasilitas yang untuk jamaah dalam jumlah banyak. Nah, harapannya ini akan mengurangi kepadatan di Terminal 3, tapi buat jamaah umroh di sini jauh lebih nyaman. Nah, ini rencananya Pak Menteri nanti kita akan operasikan di akhir bulan Januari, ini sudah kita selesai semua. Nah, tentu saja nanti kita akan atur koordinasi dengan CIQ dan juga dari teman-teman airline ya, karena kita mengharapkan nanti yang direct flight ke Jeddah akan dari sini. Nah, kalau untuk airline yang mixed passenger, misalnya yang tidak direct langsung ke Jeddah lewat negara lain, karena ada penumpang yang reguler, ada penumpang yang umroh, yang umrohnya lewat sini, tapi yang reguler tetap di sana. Nanti dari sini ada bis yang kita siapkan untuk dibawa ke Terminal 3. Jadi dengan pola seperti ini akan jauh lebih baik lagi pelayanan yang bisa kita berikan, tidak hanya untuk jamaah umroh, tapi juga untuk di Terminal 3. Karena kita juga persoalan yang kita hadapi di Terminal 3 juga masalah kepadatan traffic yang cukup besar, Pak. Jadi kalau kita split di sini, maka kepadatan di Terminal 3 juga akan jauh lebih. Lunch umroh di Terminal 2F ini menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki pelayanan bagi jemaah umroh Indonesia. Sekaligus mengatasi berbagai persoalan yang sebelumnya terjadi di Terminal 3.